wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah saged kepanggihan malih. Kita bersyukur kepada Allah atas dua titipan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya sampaikan, nikmat itu titipan nggih. Nikmat itu titipan. Karena titipan pasti akan dimintai tanggung jawab suatu ketika nanti. Jenengan diparingi umur sakniki pasti ditanyakan, "Ngenjang, untuk apa umurnya? Untuk apa sehatnya?" Jenengan diparingi paninggalan ingkang sae akan ditanyakan tentang kesehatan paninggalan kita. Diberi pendengaran yang baik ditanya, "Ngenjang, teng akhirat genapa rin zamane teksih sugeng itu dipakai untuk apa pendengaran kita?" Ini campur-campur bahasanya nggih. Atau bahasa Indonesia mawon? Campur-campur nggih. Kalau Jogja itu biasanya kan banyak yang juga mungkin nggak bisa bahasa Jawa. Masya Allah. Alhamdulillah. Maka sepidah malih ibu-ibu bapak-bapak semuanya, setiap hari kita sibuk dengan mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Sebagai contoh gambaran paling mudah sering saya katakan ngaten nggih. Kalau jenengan disuruh memilih antara punya uang 10 miliar, kata mboten 10 miliar, kata itu kerupuk niku kathah banget. Tapi di waktu yang bersamaan jenengan niki nih, jari-jarinya mboten saged gerak. Kados niki mawon. Purun mboten? Nyupir motor angel, nggih, badhe masak angel. Hanya nikmat jari-jari. Jari-jari mboten saged bergerak kados niki rekosone pol-polan. Gini apa nggih? Makanya itu ditukar dengan 10 miliar pun kita nggak mau. Betapa mahalnya nikmat Allah luar biasa. Gini apa nggih? Kadang-kadang ibu-ibu kita itu suka membuat syarat untuk bersyukur. Nek anakku jadi polisi aku bersyukur. Nek aku jadi ketompo nang UGM aku bersyukur. Gitu nih. Padahal nggak begitu. Dulu ketika saya muda ya begitu. Kita zaman saya 50 tahun bisa nih. Saya 50 tahun. Saya masuk UGM itu 97. Udah tua ya. Dulu anak muda zaman waktu itu seneng banget naik kereta pintar 3 universitas. Di UGM, ITB atau UI. Dulu. Kalau sekarang sudah lebih banyak yang berkembang. Kadang-kadang kita membuat syukur harus syarat-syarat kayak gitu. Aku bersyukur naik ke tompo. Coba bayangkan ibu-ibu semuanya. Ada salah satu mantan dosen saya, orang baik masya Allah, jamaah juga. Kebetulan saya ngisi di pengajian rutin setiap malam Rabu di masjidnya beliau. Itu sekarang hanya bisa di kasur saja. Sudah sepuh, hampir 70 tahun. Anaknya dua-duanya S2 dari UGM. Dua-duanya. Sekarang dua-duanya hidup mendampingi. Tidak jauh, lepaskan karir karena ingin merawat kedua orang tuanya, bapaknya khususnya. Suatu ketika saya mampir ke rumahnya, tergesa-gesa, mau kemana? Mau ke rumah bapak samping, bawa kain. Kenapa? Bapak kalau buang harus saya yang buangin. Bayangkan ibu-ibu semuanya, betapa mahalnya nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sayangnya kadang-kadang kita kurang bersyukur. Gini bang, kita bisa melihat itu masya Allah ibu-ibu. Tangi turu kok saged ningali. Niku ketanya ya Allah, saya bersyukurnya saged melihat. Gini bang, coba jenengan ditutup nggak bisa melihat sedinten mawon. Sedinten, kinten-kinten pripun jenengan raose. Coba jenengan merem. Wah, mumet dong sumpek, masya Allah. Maka
ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, monggo kita menjadi orang yang pandai bersyukur. Ada sebuah kitab yang membahas tentang akidah. Di dalamnya menyebut tentang mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilur Rahman, Nabi yang Khalilur Rahman itu kali ini, Nabi yang jadi kekasihnya Allah itu dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Ibrahim alaihissalam tercatat menjadi orang yang ngenjang tentang akhirat, melebet surga tanpa hisab, tanpa adab. Kita semua kan dihisab nih. Ngenjang jenengan, oh DBP tanggal sakmene koyo ngene iki, tanggal sakmene koyo ini dihisab, dihitung. Nabi Ibrahim itu tidak dihitung, kenapa? Karena punya kebiasaan bersyukur dengan sesuatu yang kecil-kecil. Sing biasanya umumnya wong boten bersyukur. Contoh, ya Allah, alhamdulillah pagi ini saya bangun, jari-jari saya masih bisa bergerak. Itu disyukurin itu. Melek, alhamdulillah ya Allah, aku yang diparingi saged ningali. Kaki bergerak, masya Allah, kaki saya masih bisa digerakkan. Salah seorang jemaah saya di Masjid Miftahul Jannah di Taman Tirto, saya Jumat pagi isi di sana setiap Jumat pagi. Beliau, masya Allah, Pak Yanto namanya, itu kalau jalan tuh digeret, ibu-ibu. Saya praktekin ya. Saya sampai kadang-kadang menemani itu sampai saya yang capek. Gini. ini terus niko coba dulunya sehat, ngaji dengan saya sudah 8 tahun karena saya ngisi masjid itu sudah 8 tahun setiap Jumat. Beliau tetap semangat ngaji. Beliau mengatakan ke saya, ya Allah Ustaz, dulu ketika saya sehat saya jalan enteng, sekarang hanya pengen duduk di majelis, ya Allah kok ya abote. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu semuanya, maka mumpung kita masih sehat, berbuat amal yang banyak. Dengan berdoa 6 bulan yang lalu, para ulama itu berdoa masuk Ramadan 6 bulan yang lalu. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan umur saya di bulan Ramadan dan jenengan dikabulkan. Gini apa nggih? Hari ini jenengan di bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu, yang setiap orang Islam sangat ingin sampai bulan ini. Jenengan sekarang berada di dalamnya. Rasulullah bersabda, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu laila. Sahih saking Nabi Muhammad SAW. Apa artinya? Kata Rasulullah, sesungguhnya di bulan Ramadan itu setiap malam Allah mencatat hambanya yang tidak masuk neraka jahanam. Oh, malam ini Bu Yanti lepas dari neraka jahanam. Berarti jenengan urip sak terusnya insya Allah bakal urip ingkang saya. Setiap malam kullu lailah. Jadi setiap malam itu ada maghfirah, ada rahmat, ada maghfirah, ada itqu minanar. Yang dulu jenengan terima, ini hadisnya dhaif tapi terkenal di masyarakat. Hadisnya lemah. Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Niku nek diperiksa hadisipun lemah. Kata hadis itu, Ramadan itu awalnya rahmatnya Allah turun, pertengahannya maghfirah ampunannya Allah, baru nanti terakhir dilepaskan dari neraka jahanam. Jangan kebayang buatan kalau ternyata jenengan sedo di hari kelima Ramadan, berarti jenengan dereng angsal maghfirah, dereng angsal itqu minan nar. Maka yang benar Bapak Ibu semuanya, sesungguhnya yang namanya rahmat, maghfirah dan itqu minan nar sejak malam pertama. Bisa jadi jenengan sampun ketulis begini. Malam pertama, oh si fulanah sudah tidak menjadi penduduk neraka jahanam. Terus setiap malam. Maka semangat kita dari awal sampai akhir, ibu-ibu semuanya, sampun ngatos jenengan awal rame, suk terakhir maju ke besoknya.
kebiasaan tiap tahun. Jangan ibu-ibu jenengan sudah ngaji dengan saya nih. Kebetulan tahun ini saya pertama kali di sini. Sebenarnya saya dekat di sini. Saya malah dakwahnya di kota sana. Hampir 30 masjid. Alhamdulillah malam hari tadi saya juga di sini bareng anak saya. Ada yang datang tadi malam? Ya, itu Ammar Yusuf, itu anak saya yang pertama. Sudah 30 juz, alhamdulillah. Yang kedua juga sudah 30 juz, alhamdulillah. Yang suka adzan di sini Abdullah, ini kelas 6. Jadi ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, monggo kita memanfaatkan nikmat berupa umur disampaikan bulan-bulan Ramadan detik demi detik. Kalau bahasa hadis itu malah saat demi saat. Ya, yang teknik kertas detik kali saat, nuku lebih pendek saat. Pokoknya setiap saat di bulan Ramadan kedah bernilai ibadah. Ibu-ibu karena memang kita diciptakan oleh Allah dalam rangka untuk itu, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya. Coba jangan lihat di dalam Quran surah ke-51 ayat ke-56. Ibu-ibu semuanya ngaji dengan saya saat saya sebutkan angka-angkanya biar dengan mudah di rumah nanti. Saya videokan biar nanti jenengan bisa murojaah di rumah. Oh, iki mau apa tuh? Sebab kula yakin jenengan mirengaken ilang mungkin kasak di jalan. Mau apa tuh yo tekan ngupah lali. Itulah pentingnya mencatat, pentingnya ada video. Kalau zaman dulu ucapan Ali radhiyallahu anhu, ikatlah dengan catatan. Ya, jangan bentuk catatan tuh. Makanya divideokan biar nanti bisa dibuka ulang. Jadi jangan bisa buka di channel Ayah Ngaji TV namanya. Kenapa Ayah Ngaji TV? Karena memang saya ngajari para ayah. Wong-wong sing wis bajuk nikah, urung sinau agama. Keri sinau agama nih. Jadi peserta kajian saya kebanyakan di pensiunan. Pokoknya orang-orang sudah nikah. Kayak saya. Saya dulu belajar agama itu sudah punya anak satu. Mulai mondok. Mulai di UGM waktu itu ada gerakan semacam mahasiswa yang banyak ngaji. Makanya kalau jangan perhatikan banyak tuh anak teknik di UGM yang jadi dai. Gitu banyak. Di teknik kimia UGM itu mungkin lebih dari 7. Sebagian di antara sudah punya pondok. Insya Allah pun saya pun menyusul punya pondok. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Jadi sembilan mali wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu semuanya, memang tidaklah Allah ciptakan kita kecuali untuk beribadah kepadanya, nggak ada yang lain. Sekarang pertanyaannya, apa arti ibadah? Tadi malam sudah saya sebutkan, ingat buatan? Apa arti ibadah? Ada dua. Jenengan ingat-ingat nih. Jenengan manusia diciptakan untuk ibadah. Ibadah ini pun apa? Ini harus tahu, jenengan harus tahu, wajib tahu. Ibadah gimana kok dalam bahasa Arab? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbu wa huwa yarda minal aqwal wal af'al ad-dhahira wa batinah. Yang namanya ibadah nggih menika napa-napa ingkang Allah cinta kalih ridho, perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Sakit ulang bukan? Coba ibu-ibu. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, perkataan maupun perbuatan, lahir maupun batin. Berarti dengan mikir elek dosa bukan? Dosa. Mikir elek itu dosa niku. Nopo menit ngongkon sing elek. Dosa bukan? Dosa. Samsoyo. Maka di dalam Sahih Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, namanya Sahih Bukhari. Di situ disebutkan ada satu bab, judulnya Babul Ilmu Qoblal Qawli wal Amali. Bab tentang ilmu sebelum berucap dan bertindak. Saya dipahami? Sampun ngatus jenengan kepujut omong jebul lawan wong liya. Sebab boten dipikir, boten ilmu nek pun bacut loroni wong liya, la ilaha illallah. Oli jiku angele pol. Gitu nggih. Orang kena pukul paling seminggu mari. Nek diloroni atine, rong tahun dikelingan. Gini apa nggih ibu-ibu?
Ini biasanya ibu-ibu lebih kerasa ini. Makanya itulah mengapa dalam Islam itu ghibah itu dosanya gede banget. Ghibah, lepas gini. Apa arti ghibah? Menceritakan apa yang ada di orang lain yang jikalau orang lain itu dengar pasti dia nggak suka. Tidak harus keburukan. Jenengan cerita ke wong liya, sing wong liya nenek krungu mesti ora seneng, tur wong liyane mboten teng mriku. Kata Allah, yang namanya ghibah itu seperti makan bangke saudaranya sendiri. Purun boten? Jenengan badhe adi. Meninggal dunia. Pun dados mayit, jenengan pundhut dagingnya. Purun boten? Purun boten? Dibayar boten purun jenengan. Gini Bang. Tapi orang yang ghibah itu seperti makan bangke saudaranya. Kenapa? Sebab yang namanya ghibah itu adalah menceritakan orang lain yang orangnya nggak di situ. Berarti orangnya bisa bela diri nggak? Bu Yanti kan loh, ghibah bapak. Bu Yantinya jauh. Bu Yanti bisa bela diri buatan. Kalau Bu Yanti di situ kan orang ngono tuh Bu. Aku pikir mau jurau kayak ngono kui. Maksudnya mayit kan nggak bisa bela diri. Jangan anten mayit, ciwit mayit deh. Balis buatan. Boten nggih, apa tangi mayit deh. Oh, pendek zaman diurip nyebai banget tak tuh. Bangun tidak? Boten bisa bela diri. Itulah mengapa ghibah itu seperti itu. Sebab orang yang diceritakan nggak bisa bela diri, dielek-elek orang yang bela diri atau mayit, maka dosanya besar sekali. Ini diantara dosa yang bisa membuat orang muflis, bangkrut. Tidaklah orang masuk surga kecuali sudah selesai semua urusan, akan dikumpulkan di lapangan namanya kontoro sebelum masuk surga. Boten enten ibu-ibu, bapak-bapak yang masuk surga tersenten urusan boten enten. Boten enten. Semuanya sudah clear. Subhanallah. Orang yang punya hutang dengan orang lain akan ditagih di sana. Subhanallah. Saya itu pengusaha dulu Bapak Ibu. Saya pengusaha properti. Tapi saya kemudian hijrah total. Punya utang dan punya piutang. Piutangnya hampir 1 M. Utangnya mungkin 100 juta. Saya berusaha menyelesaikan setahap demi setahap. Karena apa? Kalau nggak diselesaikan, nanti sebelum masuk surga ditanya, "Lah utang ke aku?" Dan waktu itu yang laku mata uangnya bukan rupiah. Yang laku mata uangnya adalah dosa dan pahala. Pengen cerita ke aku tuh dek Ben, iki lo pahalamu tak jipuk ibu aku yo. Aku cintai pahalanya, yo dosaku gue kowe. Paham Bapak Ibu? Maka pastikan jenengan kondur ke alam akhirat dalam kondisi bersih. Ustaz, saya sudah tua Ustaz. Hutang saya masih banyak. Bagaimana saya mau meninggal? Subhanallah, ini sub pembahasan tersendiri. Pembahasan tersendiri nggak mungkin saya terangkan sekarang. Kajian saya Bapak Ibu rata-rata pekanan, setiap pekan. Sebagian sudah 7 tahun, 6 tahun, sehingga dalam 1 tahun ada kitab yang diselesaikan. Nah, ini problematika di Indonesia itu ngatain ibu-ibu. Kok kajian banyak tapi nggak terstruktur, buatan itu silabusipun. Nah, ini kok materi ini genti terus. Harusnya kitab sholat rampung, kitab toharo rampung, begitu harusnya. Ya, makanya yang ngaji dengan saya rata-rata sudah 5-6 kitab selesai, alhamdulillah. Contoh kitab toharo, saya tanya ke jenengan, antara bersih dengan suci beda nggak? Beda. Syarat sholat itu bersih atau suci? Suci. Lawannya bersih kok, lawannya suci itu. Ada orang yang kena waswas syaiton, merasa sholatnya nggak sah karena tidak bisa membedakan antara suci dan najis. Ono kotoran siti keidak, aduh kiko najis, ikan kotor. Kotor itu bukan syarat sholat. Gini bang, maka yang seperti itu harus paham. Dan itu belajarnya harus step by step dengan belajar kitab. 1, 2, tidak begitu. Sehingga dalam 1 tahun aku serampung kitab sholat, alhamdulillah. Masjid terdekat di sini yang saya ngajar Masjid Al-Ma'arij, Mancasan.
setiap malam Selasa Ba'da Isya. Yang kesana Masjid Bani Parjan Mubarak Kasongan. Yang ke situ paling dekat Masjid PPLH Gunung Sempu yang itunya tinggi itu, dekat Khairul Umi. Kemudian masuk ke sebelah utara Masjid Baitus Salam Gebelagan. Ke kanannya ada Masjid Al-Fajar dan Masjid Miftahul Jannah, Masjid Thayyibah. Ini yang dekat-dekat sini. Yang kota sana banyak. Dan itu semuanya pekanan. Sebab apa Bapak Ibu semuanya? Ini mumpung di awal saya mengingatkan, jenengan harus punya komitmen waktu supaya jenengan punya ilmu agama yang meningkat tahun demi tahun. Karena sekali lagi problematika di Indonesia saya perhatikan, orang ngaji itu lompat-lompat terus sehingga ini apa toyo lagi meneh. Ini saya akan dipahami Bapak Ibu sampai di sini. Maka mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah untuk bisa mencari ilmu. Kata Rasulullah, inna lillahi malaikatan sayyahin. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah itu punya malaikat-malaikat yang selalu berkeliling, sayyahin. Berkeliling malaikat dalam rangka apa? Dalam rangka mencari majelis taklim. Apa definisi majelis taklim? Majelis yang di dalamnya dibahas qala Allah wa qala Rasulullah wa athar sahabat. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Jangan perhatikan dari awal pertama. Saya mengucapkan apa? Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Kata para sahabat, begitu nih. Karena banyak juga majelis yang, mohon maaf, yang kayaknya banyak disukai ibu-ibu nih. Sing penting lucu. Nek lucu, aku seneng. Padahal ibu-ibu semuanya, ngaji itu secara asal tuh nggak banyak tertawa. Kata Rasulullah, ini ingat-ingat ya, kata Rasulullah, siapapun yang mengerti apa yang aku tahu, maka dia akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sinten sing kondo? Rasulullah SAW. Sing sinten kemawon tiang mengerti apa yang saya tahu, maka dia orang itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kebiasaan kami di rumah Bapak Ibu, pagi yang sudah 30 juz kayak Mas Amar itu, pagi 1 juz, siang 1 juz, sore 1 juz. Kita tuh bertengkar hanya persoalan ini. Wong lebih setengah juz kok si mandek, kayak gitu paling bertengkarnya. Bukan bertengkar yang lain. Abdullah juga sama, Fatimah juga, Fatimah yang paling kecil, alhamdulillah sudah lomba tampilnya sudah sampai tingkat provinsi itu, di Bantul ranking 1 itu, alhamdulillah. Untuk tingkat TK kemarin, masya Allah. Jadi kita berkegiatan seperti itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sampai jam 17.45 nih, kenapa jam 17.50? Sekarang jam 6 kalau nggak salah nih, hanunya. Bukanya ya, nanti istirahat 10 menit gak apa-apa. Di persiapan 10 menit cukup kan? Cukup. Tapi ibu semuanya, kembali jenengan sekarang duduk seperti ini, tolong ambil ilmunya. Ilmu sore ini yang harus jenengan hafal. Ini pendek, dihafal ya, insya Allah. Adalah doa ketika jenengan sasampunipun doa berbuka, kemudian jenengan berdoa untuk diri sendiri, terserah mau Allahumma lakasumtu, terserah dahabatu ma'u, terserah, itu semuanya boleh, silahkan. Kemudian jangan tambahkan dengan doa ini doa yang banyak dilupakan. Doanya ngaten, Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Saya artikan dulu, nanti hafalin. Allahumma ya Allah, Allahumma at'im, beri makan, man at'amani, kepada orang yang beri makan saya. Ini doa untuk orang yang kasih takjil. Adab orang Islam itu kalau menerima berterima kasih. Rasulullah ajarkan, Allahumma ya Allah at'im, beri rezeki tuh kepada orang yang hari ini kasih takjil tuh, anak-anaknya juga tuh begitu. Wa asqi man asqani,
dan beri minum, jangan sampai kurang minum untuk orang yang kasih minum ke saya hari ini. Ini adab Bapak Ibu, sebagai bentuk bahwa jenengan bersyukur, berterima kasih kepada orang yang hari ini mengeluarkan sebagian rezekinya untuk kita unjuk dan kita makan. Ajarkan itu pula pada anak-anak, supaya apa? Orang yang kasih takjil langsung dapat tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian banyak orang yang hadir, pasti ada salah satu, salah dua, salah tiga yang ikhlas doanya dan sampai ke Allah dan dikabul. Mesti ono. Mungkin bukan saya, mungkin jenengan, mungkin yang diam, mungkin paling ikhlas. Yang di depan ini belum tentu, masih belajar. Ketika anak saya kecelakaan 3 minggu yang lalu, Amar itu 3 minggu lalu itu kecelakaan. Ada mbak-mbak ingin dari jeblongan di sekitar Masjid Agung belok kiri, Amar muat anak muda agak banter, nabrak, yang ditabrak retak, yang ditabrak perutnya bermasalah, Amar juga retak sebelah kiri. Makanya jangan perhatikan semalam imam itu masih duduknya pakai duduk IKA. Saya contohkan ke jenengan, ini sekaligus ilmu. Duduk di antara 2 sujud, kebanyakan iftiros. Saya contohkan ya, bapak-bapak nggak lihat. Iftiros itu ngaten. Ini namanya duduk apa? Iftiros. Selain ini boleh yang lain namanya IKA. Nah, ini namanya IKA. Nih. Jadi kalau jenengan lagi sakit, boten sakit ditekuk, sakit pakai duduk IKA. Itu masuk di bab kitab sholat. Kalau kita belajarnya pasti ketemu yang seperti itu. Nah, ibu bapak ibu sangat dipahami. Nah, maka bapak ibu semuanya, doa yang tadi kita coba baca bersama nih. Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani. Baik, insya Allah hafal lagi. Nanti kalau belum hafal, lihat di video. Lihat di video. Insya Allah nanti jenengan bisa ngapal di rumah, dicatat. Kebiasaan saya mencatat. Jadi saya dulu termasuk kalau belajar rajin mencatat. Sekarang ada alat nyatet pakai tablet begini cepat, rampung. Tapi kebiasaan mencatat itu menjadi penting. Nah, Bapak Ibu semuanya, terakhir sebelum ditutup sore hari ini, saya mengingatkan Bapak Ibu semuanya tentang satu hadis. Nanti dipraktekkan ini Bapak Ibu. Coba jenengan sekarang lihat kanan kiri jenengan. Kanan kiri jenengan lihat. Tepang buatan jenengan. Kenal buatan. Coba lihat kanan kiri bapak-bapak. Kenal nggak samping kanan kirinya? Kenal gini insyaallah nggih. Kalau belum kenal, salaman. Saya akan ajarkan sesuatu pada panjenengan. Dengan salaman, dengan tanya namanya, supaya apa? Beginilah Islam sesungguhnya. Kata Rasulullah, "Mamin muslimaini yaltaqiyani." Kata Rasulullah, tidaklah 2 orang muslim, jenengan semua ini bertemu, yaltaqiyani fayatasofahani, kemudian saling bersalaman, ghufirolahuma qabla ayaftariko, maka keduanya akan dihapuskan dosanya sampai berpisah. Hadis ini dihubungkan dengan hadis lain. Kata Rasulullah, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Niki dieling-eling hadis niki hadis akidah, hadis penting. Kata Rasulullah, boten lebet surga tiang ingkang boten beriman. Gila bang nggih? Wong boten beriman saged lebet surga boten? Boten saged. Kata Rasul begitu, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kemudian Rasul melanjutkan, wala tu'minu hatta tuhibbu. Tidak beriman seseorang sampai saling mencintai. Ini dengan baca ayatnya banyak. Bahwa kita tuh harus saling mencintai sesama muslim. Kuat ikatannya. Pokoknya podo muslim kudu eman, saling mencintai. Kata Rasulullah, awala adullukum ala syai'in, maukah ku beritahukan kepada kalian
tentang sesuatu yang jikalau panjenengan amalkan, jenengan akan saling mencintai. Tahabbabku, kata Rasulullah, afsus salama bainakum, maka perbanyaklah salam di antara panjenengan. Ini dari Rasulullah, Ibu. Jadi kamu praktek dari yang lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Anak saya kalau ketemu temannya assalamualaikum di sekolahan, mau pulang assalamualaikum. Sebab apa? Kalau itu dilakukan, kata Rasulullah, dikatakan tahabbab, maka akan saling mencintai. Bapak Ibu semuanya, mau praktek? Ucapkan salam kepada kanan kiri panjenengan. Kalau jangan sampai jenengan sholat nanti malam kok orang ngerti tonggo di sekolah. Itu lanjutannya Ibu sebenarnya, lanjutannya ini tafsir hadisnya. Takoni juga, lagi susah, aku lagi senang, aku lagi susah, utangku kayak banget, mbok menawa jenengan iso nolongi, aku lagi susah, rumahku bocor, mbok menawa jenengan sakit nolongi. Itu maksudnya. Enten boten yang paling salam ngaten, assalamualaikum, enten boten. Assalamualaikum, senyum. Maka Ibu semuanya, dari sini kita tahu Islam itu mengajarkan baik ke atas, baik ke samping. Islam itu yo rajin sholat, ning yo seneng ketulung kali tonggone. Kalau hasil ngaji kok ini masalah Ibu. Kalau hasil ngaji yang benar itu harus senyum. Senyum banyak memberikan kesukaan orang lain. Dan Ibu-ibu semuanya, kalau datang kesempatan menolong orang, tolonglah. Jangan eman-eman. Kata Rasulullah, siapapun yang senantiasa menolong orang lain, maka Allah senantiasa tolong dia. Jadi yang namanya menolong itu gak berkurang, Bapak Ibu. Kata Rasulullah, tidak akan berkurang harta karena sedekah, yang ada bertambah. Ah Ustadz, duit sayuto nek tak sumbang ke 500.000 kurang toh. Menurut kita berkurang, tapi Rasulullah menjanjikan pasti bertambah. Bentuknya macam-macam. Saya setelah dakwah begini Ibu, dimudahkan anak-anak menghafal Quran, itu rezeki. Ada soal, kadang-kadang ada yang nolong, Masya Allah, Masya Allah. Maka supaya kita ngetes puasanya, yang begini ini diamalkan. Bapak Ibu semuanya, ini pertemuan pertama saya di sini kalau nggak salah untuk buka bersama 3 kali. Termasuk banyak banget ini, karena tahun pertama jadi saya ke mas kita bilang, Mas tak kasih banyak, masjid lain rata-rata cuma 1. Tarweh pun tak kasih banyak, 4. Tarweh 4. Masjid lain rata-rata maksimal 2, rata-rata 1. Maka dimanfaatkan untuk ibu-ibu, jadwal tertera di situ. Kalau ada ketemu nama Wahid, nama saya. Sempatkan nanti pelajarannya berlanjut. Pelajarannya berlanjut. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita hidup sampai di akhir Ramadan, dan kita termasuk orang yang beruntung mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu semuanya, mungkin ini yang disampaikan pada sore hari ini. Biasanya sampai jam berapa, Mas? Saya jam 6 kurang. Jam berapa? Jam 6. Oh, dilanjutkan nggih? Insya Allah tetap ilmu, insya Allah dilanjutkan nggih. Terus kita ingat nggih, syaratnya saling mencintai. Supaya mencintai harus apa? Saling salam. Supaya masuk surga harus iman. Supaya beriman harus saling mencintai. Supaya saling mencintai harus saling memberikan salam. Jelas. Hal sederhana, assalamualaikum, dari situ jadi saling cinta. Karena saling cinta maka jadi beriman. Karena beriman ini akan masuk surga. Dulu Bapak Ibu semuanya, ketika belajar di teknik kimia itu ada PPK namanya, perancangan pabrik kimia. Itu tugas akhir kita untuk lulus dari teknik kimia, itu namanya perancangan pabrik kimia. Di situ kita diajarkan, saya ngajak jenengan berpikir lambat-lambat, diajarkan tentang cara pikir. Cara pikirnya ngaten, memulai dari akhirnya. Bahasa Inggrisnya make start from ending. Jenengan niku gesang, mulai mikir mulai saking akhirnya. Ketika saya merancang pabrik,
Itu kan dari raw material, barang yang bukan apa-apa, bebatuan, dirancang di pabrik, diproses sampai menjadi barang jadi dan harus terjual. Jadi saya menganalisa produknya apa, misalnya sabun, sabune opo, wanginya opo, sing arep tuku kira-kira sapa, regane piro. Paham ibu-ibu? Jadi saya memulainya di sini dulu. Sehingga saya harus berbuat sesuatu yang dari sini. Oh, aku nggawe perilaku supaya dadine sabun. Jenengan sekarang mulailah hidup start from ending. Endingnya jenengan nopo? Pengennya terakhirnya nopo? Sorga. Gini lagi. Tadi itu malaikat ditanyain, innalillahi malaikatan sayyahin, sesungguhnya malaikat itu berkeliling mencari majelis taklim. Malaikat naik ke atas ditanya, malaikat itu yang duduk-duduk tuh lagi pada minta apa? Minta sorgamu ya Allah. Gini apa nggih? Jenengan duduk minta sorga bukan? Gitu. Ditanya lagi malaikat, dia mereka yang duduk itu dalam rangka takut dari apa? Takut dari nerakamu ya Allah. Gini apa nggih? Jenengan cuma masuk neraka kan? Gini apa nggih? Maka Allah berfirman, saksikanlah qad ghafartu lahum. Kata Allah, jenengan semua ini yang duduk seperti ini, mudeng ora mudeng, mbah mungkin ora mudeng, tetap sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar mboten duduk di majelis, dasar mboten luar biasa. Malaikat saja ke Allah lagi, ya Allah, ada di antara mereka yang duduk di sana orang ngaji mau ngeterke bojone daripada bari aku tak linggu-linggu ning kono wae lah. Kata Allah, yang itu pun diampuni. Bapak Ibu, dasar mboten makanya bapak-bapak kalau suruh nganter ibu-ibu ngaji pun tindak mawon perkara jangan ngarep-arep lingguh-lingguh tetap diampuni. Innalillahi malaikatan sayyahin, itu dalilnya. Masya Allah. Nah, jenengan memulai dari akhirnya di sorga, inginnya ke sorga, jenengan bagi. Maka jenengan lakukan semua perbuatan di sini yang menuju ke sorga. Paham? Saya pengen punya sabun tadi yang bagus, maka prosesnya harus bener. Nek salah sidik we melenceng, sabunnya tadi lenyet orang payu. Paham? Jenengan minta sorga, maka jenengan di sini di dunia minta melakukan perbuatan yang menuju sorga. Yang tadi itu loh, yang Allah cinta dan ridho. Paham Bapak Ibu? Kata jenengan mikir, ngarep pondok lah, iki pondokku ndadekake aku sorga apa neraka? Gibah sorga apa neraka? Gibah sorga apa neraka? Neraka. Jenengan pikir arep ngomong la gibah iki neraka moh aku. Paham? Jiko duit wong liya. Surga neraka. Dan Allah berfirman di dalam Quran surah Ali Imran 185 dengan baca di akhir ayat dikatakan, wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Nanti dibaca lagi Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nanti di akhir ayat dikatakan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap apa-apa nikmat yang diberikan kepada panjenengan berpotensi menjerumuskan jenengan kalau jenengan salah melakukan. Sing saged hibah niku tiang yang mulutnya sehat napa sakit? Sehat nih, nek lagi lara pura-pura hibah. Gini apa nggih? Nikmat sehatnya mulut kalau nggak punya ilmu membuat jenengan ke neraka. Naudzubillah, yang bisa selingkuh berzina yang sehat napa sakit? Sehat. Nek lagi sakit lah pura-pura mikir selingkuh. Gini apa nggih? Maka betul ayat tadi mengatakan wamal hayatud dunya illa mataul ghurur. Setiap nikmat apapun bentuknya, kekayaan apapun itu, kalau nggak diilmui pasti akan membuat kita akan neraka jahanam. Maka melihat, tanyakan pada diri sendiri, sedinten okeh weane opo okeh Qur'ane. Tangi turu sing dibuka WA,
Arab turu sing dibuka WA. Qur'ane kapan? Nanti akan ditanya, ditimbang. Oh, nggo WA semenit, tiga Quran sak ini. Itu tercatat seluruhnya. Kita ada malaikat pendamping kanan kiri yang selalu mencatat. CCTV-nya Allah yang nggak pernah oblang. Paham? Kalau di sini CCTV kalau mati lampu ikut mati, kadang-kadang kalau habis baterainya. CCTV-nya Allah Raqibun Atid. Itu nama sifat, bukan nama malaikat. Nama malaikat Raqibun Atid, selalu hadir, selalu mengawasi. Bukan namanya Raqib dan Atid sebenarnya, gitu. Nah, itu nama sifat, sifatnya selalu hadir dan selalu mengawasi. Raqibun Atid, nyata terus, boten pernah oblang. Paham? Maka jenengan nanti akan dibuka kitabnya, akan membaca kitabnya masing-masing. Kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung orang yang nanti ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Sangat dipahami Bapak Ibu? Maka yang namanya Ramadan ini intinya adalah istighfar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nek ketekan malam qadar, kalau malam nanti qadar, ya Rasulullah, apa yang saya ucapkan? Takuli, katakanlah Allahumma ya Allah innaka afuwun, engkau itu maha pemaaf. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, engkau mencintai permaafan, maka ampuni aku. Kenapa Bapak Ibu semuanya? Sebab hidup itu kalau sudah diampuni oleh Allah, jangan pun rampung. Semua masalah yang kita terima dalam hidup karena dosa-dosa kita. Dalam surat An-Nisa dikatakan karena perbuatan aidikum, perbuatan tangan kita. Nek pun boten gadah dosa bersih, insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Tapi Ibu semuanya, sampai sejauh ini saya sudah diterima yang saya sampaikan. Saya di sini berusaha lambat. Style saya biasanya cepet banget. Saya tadi dipesan oleh istri, ayah dialiakin sore hari, sudah di ujung waktu pun rodo mumet. Maka lambat-lambat. Mudah-mudahan ini bisa ditampi Bapak Ibu semuanya. Doanya dihafalkan, poin-poinnya diambil. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah saya sampaikan lanjutannya. Nanti Bapak Ibu semuanya, mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Sisa waktu 6 menit, kalau ada 1-2 pertanyaan monggo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kunduraken kepada Pranoto Coro.